Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Khairudin. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan lipid dengan kesehatan mata. Lipid, pengertian dan fungsi lipid pada tubuh manusia. Pengertian dan klasifikasi lipid. Lipid atau lemak merupakan suatu senyawa organik yang tidak bisa larut di dalam air. Susunan kimia lemak H, oksigen O, serta unsur karbon Celsius. Lemak atau lipid memiliki sifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Apabila ingin melarutkan lemak, maka dibutuhkan pelarut khusus seperti benzen, kloroform, serta ether. Sama seperti protein, karbohidrat, lemak yang merupakan pembangun dasar dari jaringan tubuh sebab memiliki peran untuk membangun membran sel serta dihasilkan 2/4 kali lebih besar apabila dibanding dengan karbohidrat serta protein. Padahal untuk proses pencernaan lemak memang dipecah menjadi asam lemak serta gliserol supaya bisa diserap oleh organ yang membentuknya. Ciri-ciri lipid: molekul organik, makromolekul, polimer nonpolar atau tidak larut dalam air polar. Bersifat hidrofob, tidak larut dalam air tetapi larut di pelarut nonpolar seperti ether kloroform. Terdiri dari monomer, building block, hidrokarbon, rantai panjang yang dinamakan asam lemak. Mengandung elemen karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi kandungan oksigen lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat. Sebagian besar memiliki ikatan ester sehingga dapat dihidrolisis. Sebagian mengandung gugus fungsional. Fungsi lipid. Lipid merupakan kelompok senyawa yang heterogen mencakup lemak, minyak, steroid, dan wakes atau lilin. Fungsinya ditentukan oleh sifat fisik nonpolar daripada sifat kimianya. Lipid merupakan kelompok senyawa yang heterogen mencakup lemak, minyak, steroid, dan wakes lilin. Fungsinya lebih ditentukan oleh sifat fisiknya yang nonpolar daripada sifat kimianya. Lipid mempunyai berbagai fungsi penting dalam tubuh, diantaranya sebagai berikut: penyimpan dan sumber energi, sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang, menjaga suhu tubuh. Lipid mengandung energi lebih banyak daripada karbohidrat. Diperkirakan 2 kali lebih banyak per gram lipid atau lemak menjadi sumber energi primer. Selain sebagai sumber energi, lemak juga dapat mengandung vitamin yang larut lemak dan asam lemak esensial. Oleh karena itu, diet yang mengandung lemak tetap diperlukan. Lipid sering ditemui berkombinasi dengan protein. Kombinasi lipid dan protein atau lipoprotein berfungsi sebagai penyusun membran sel, membran mitokondria, serta sebagai pembawa atau pengedar lipid ke seluruh tubuh. Gangguan metabolisme lipid sering terkait dengan munculnya beberapa penyakit metabolisme antara lain obesitas, aderosklerosis, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemia, fatty liver, dan lipid stroke disease. Klasifikasi lipid. Lipid sederhana, ester, asam-asam lemak dengan alkohol. Lemak ester, asam-asam lemak dengan gliserol, trigliserida. Minyak lemak yang cair pada suhu ruangan. Wakes atau lilin, ester asam lemak dengan alkohol monohidrat rantai panjang. B. Lipid kompleks adalah ester asam-asam lemak yang mengandung senyawa lain selain alkohol dan asam lemak. Fosfolipids mengandung asam fosfat selain asam lemak dan alkohol. Glikolipid, glikosphingolipids adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid
kompleks lainnya adalah sulfolipids dan aminolipids. Protein mungkin bisa dimasukkan dalam kelompok. Lipid bagian mata. Vitreous body terdiri dari sekitar 55% gugus asli, asam lemak tak jenuh. Kandungan utamanya adalah oleat 18:1, N-6 dan arachidonat 20:4, N-6 disusul dengan linoleat 18:2, N-6, dendakoseanoid 22:6, N-3. Kandungan utama asam lemak jenuh, palimilet 16:0, ansteret 18:0. Kornea bagian terdepan dan transparan menutupi pupil, iris, dan rang depan anterior chamber. The fluid validation of the eye fungsi to reflect to bend-like berperan untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Tersusun dari protein dan sel-sel tidak mengandung pembuluh darah. Terdiri dari 5 lapisan: epithelium, bronze layer, stromal membran, dan endothelium. 3. Lensa mata banyak mengandung fosfoid, diosphingolin, terfilm, lapisan air mata karena konjungtif, terfilm. Yang keempat, terfilm, lapisan air mata, kornea, konjungtif, dan terfilm adalah penyusun permukaan okular yang secara langsung berhubungan lingkungan eksternal. Permukaan okular dilindungi oleh terfilm dari gangguan lingkungan. Komposisi terfilm kompleks dan terdiri dari 3 lapis. 5. Lipid layer adalah bagian terluar tersusun dari dihasilkan oleh kelenjar meibomian yang mampu menghambat evaporasi air mata. Yang keenam, aqueous layer. Mucous layer adalah bagian tengah lapisan cair yang terdiri dari protein, elektrolit, dan air yang dihasilkan oleh kelenjar lacrimal gland. Yang ketujuh, glycolic layer. Mucous layer adalah bagian terdalam lapisan mukus yang tersusun dari mucin, elektrolit, dan air yang dihasilkan oleh sel-sel globet. 8. Konjungtif, lapisan tipis yang berada di mata yang berguna melindungi sklera atau area putih dari mata yang mampu memproduksi cairan agar kornea tidak kering. 9. Globet cell, sel globet atau CGCS, sel-sel khusus yang menghasilkan muncin yang larut di terfilm yang membasahi permukaan okular. 10. Meibomian cell, kelenjar tersal memukus lapisan berair. Aqueous layer memberikan halangan tahan air, hidrophobic barrier yang membungkus air mata dan mencegah meluap ke pipi. Kelenjar ini dijumpai di antara lempengan tersal plates pada pelapuk mata tersius. Jadi cairan mata disimpan di antara bola mata dan lapisan minyak pada pelupuk. 11. Mucin. Lipid pada kornea. Kornea adalah jendela mata dan memiliki 2 fungsi, yaitu melindungi bagian dalam okular dan merefraksikan cahaya. Kornea itu jernih atau transparan. Jaringan kornea memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan epithelium, stroma, dan endothelium, dan 2 area
akulular, the bronze layer yang memisahkan epitelium dengan stroma, dan descens membran yang terletak di antara strom dan endotelium. Kornea manusia mengandung 34% lipid total terutama lipid netral, kolesterol esters, and triglycerides, dan memiliki banyak gangliosides 10%, dan sphingolipids 24%. Kandungan asam lemaknya terutama adalah asam oleik, asam palmitik, dan asam stearat. Fosfolipid serupa dengan trigliserida, tetapi salah satu asam lemak diganti dengan gugus fosfat PaO43-min. Gugus fosfat bersifat polar sehingga dapat tertarik atau larut air, sehingga fosfolipid dimiliki dua jung yang berbeda sifatnya. Fosfolipid pada lens mata tidak seperti sebagian bimobranch lipid pada lensa mata berasosiasi lens protein untuk menjaga mobilitasnya. Sebagian fosfolipid pada lens mata adalah diorospingomien. Satu ujung hidrofobik water loving yang mudah larut dalam air, dan ujung provoked watering yang ditolak oleh air. Terima kasih presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.